Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Ayu Arahma dari Prodi Kesehatan Lingkungan. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi yang saya lakukan di salah satu penjual makanan. Adapun outline yang akan saya paparkan, yang pertama adalah latar belakang, kedua lokasi dan waktu observasi, metode pengamatan dan pengumpulan data, hasil pengamatan, dan juga kesimpulan. Jadi yang melatar belakangi saya untuk melakukan observasi kali ini ialah makanan itu merupakan kebutuhan pokok dan bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup manusia. Makanan yang kita konsumsi harus sehat untuk dikonsumsi dan terhindar dari bibit penyakit di samping menarik dan memenuhi nilai gizi. Untuk memenuhi hal tersebut, maka diterapkanlah 6 prinsip hygiene sanitasi makanan dan minuman atau yang bisa kita sebut HSMM ketika makanan itu diolah, agar apa yang kita konsumsi dapat terhindar dari bibit penyakit. Nah, penjual makanan dan minuman harus memperhatikan 6 prinsip HSMM tersebut agar makanan yang diolahnya bisa dijamin sehat dan aman untuk dimakan oleh konsumen. Maka dari itu saya melakukan observasi ini untuk mengetahui apakah penjual makanan di sekitar saya sudah menerapkan ke-6 prinsip tersebut atau belum. Saya melakukan observasi ke warung Etek pada pagi hari tanggal 28 Oktober 2021. Warung tersebut merupakan warung yang menjual makanan pagi khas Palembang. Warung Etek tersebut berlokasikan di Jalan Sultan Muhammad Mansur, Lorong Alir, Gang Pelita 5, RT 14 RW 05, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Pemilik dari warung tersebut adalah Ibu Nurhayati atau yang biasa dikenal sebagai Etek, dan beliau dibantu oleh putrinya dalam menjual makanan di warung tersebut. Adapun untuk metode pengamatan dan pengumpulan data, observasi ini bersifat deskriptif, yaitu untuk mengetahui gambaran sanitasi makanan dan minuman dan apakah warung Etek sudah menerapkan 6 prinsip sanitasi makanan dan minuman atau HSMM. Tools yang digunakan berupa formulir checklist penilaian hygiene dan sanitasi yang saya paparkan di gambar tersebut. Nah, selain itu, dalam mengamati ini dibantu juga dengan kamera HP untuk mendokumentasikan hasil observasi. Lalu untuk hasil observasi, yang pertama saya observasi yakni lokasi dan bangunan dari warung tersebut. Dari 10 indikator yang saya gunakan, warung tersebut baru memenuhi 4 kategori dari indikator yang saya gunakan tersebut, yakni untuk bagian lokasi, ventilasi, pencahayaan atau penerangan, dan atap. Lokasi warung ini bisa dibilang cukup baik, di mana pemilihan lokasinya berada di lingkungan yang bersih dengan udara yang masih segar di pagi hari karena belum banyak kendaraan bermotor yang berlalu lalang. Bangunan dari warung ini masih berupa bangunan semi permanen di mana tidak terdapat dinding pemisah, tidak memiliki langit-langit, dan tidak memiliki pintu sehingga pembeli bisa berlalu lalang dengan bebas. Hal tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Salah satu kelemahannya ialah makanan yang dijual menjadi rentan terhadap exposure dari luar seperti dari debu karena tidak memiliki perlindungan dari segi bangunan. Lantai dari warung ini juga masih berupa semen sehingga masih kurang memenuhi persyaratan. Untuk atap, pencahayaan dan ventilasi sudah cukup memadai. Atap terbuat dari seng dan tidak bocor. Dari segi pencahayaan sudah sangat cukup mengingat warung ini hanya buka di pagi hari di mana terdapat penyinaran alami dari matahari ditambah bantuan lampu. Dan karena warung ini terbuka tanpa dinding, maka untuk pemenuhan pertukaran udara bebas sangat tercukupi. Namun karena dari 10 indikator hanya baru 4 yang terpenuhi, yang artinya tidak sampai setengah dari indikator terpenuhi, maka untuk lokasi dan bangunan warung tersebut belum bisa dikatakan dalam kategori baik. Lalu dari segi fasilitas sanitasi, baru 2 indikator yang memenuhi persyaratan, yakni untuk air bersih dan toilet. Dari segi fasilitas sanitasi, kuantitas dan kualitas dari air bersih sudah sangat terpenuhi dengan air PDAM yang mengalir dengan lancar. Kondisi dari toiletnya pun sudah memenuhi syarat karena bersih dan memiliki peralatan kamar mandi yang lengkap. Namun untuk pembuangan air limbah, tempat sampah, tempat mencuci piring dan bahan makanan, serta peralatan mencegah masuknya serangga dan tikus masih kurang. Sistem pembuangan air limbah belum baik, saluran tidak terbuat dari bahan kedap air, tidak tertutup dan tidak dilengkapi dengan grease trap atau penangkap lemak. Tidak ada tempat sampah khusus yang disediakan. Warung ini hanya menyediakan plastik dan karung sebagai penampung sampah, yang nantinya sampah tersebut akan langsung diangkat esok paginya oleh bagian sampah keliling yang ada di lorong ini. Tempat mencuci piring dan bahan makanan juga masih dirasa kurang karena bahan makanan dicuci di dalam WC, sedangkan tempat mencuci piring dindingnya ditumbuhi oleh lumut dan juga tidak terdapat alat perangkap serangga dan tikus sejauh yang saya amati. Lalu selanjutnya untuk dapur dan ruang makan,
Dapur dan ruang makan digabung dengan tempat melayani pembeli dan tidak berada di ruang tertutup. Luas dapur dan ruang makanannya pun masih kurang. Warung ini hanya berupa sepetak kecil di mana kegiatan menjadi terbatas dan tidak bisa leluasa karena ukurannya yang tidak cukup luas. Dari sisi hygiene dan sanitasi, dapur dan ruangan makanan sudah cukup bersih dan tidak ada sampah yang berserakan di warung ini. Satu kelemahannya, dinding dari dapur dan ruang makan tersebut belum bisa dikatakan dalam kategori baik. Untuk pemilihan bahan makanan, warung tersebut sudah bisa dikatakan dalam kategori baik karena telah memenuhi 2 indikator yang saya tetapkan. Bahan makanan sudah baik dari segi fisik dan juga kesegaran. Untuk penyimpanan bahan makanan berbanding terbalik dengan kondisi yang tadi, di mana pada poin ini dari 4 indikator yang saya tetapkan tidak ada yang bisa mencapai kategori baik. Penjual makanan tersebut hanya memiliki 1 kulkas, sehingga bahan makanan dan juga makanan yang sudah jadi digabung menjadi 1. Lalu ada juga bahan makanan yang tidak disimpan sesuai dengan tempatnya dan dibiarkan tergeletak begitu saja di dalam baskom. Dan penyimpanan bahan makanan pun tidak dilengkapi dengan tutup. Oleh karena itu, dalam segi penyimpanan bahan makanan, warung ini belum memenuhi persyaratan. Pengolahan makanan dilakukan di tempat terbuka dan meningkatkan kemungkinan masuknya eksposur ke makanan yang sedang diolah. Pemilik warung ini selalu mencuci tangannya terlebih dahulu dengan sabun sebelum menjamah makanan. Namun ada beberapa hal atau aspek yang tidak diterapkan dikarenakan keterbatasan wawasan, misalnya dengan tidak menggunakan apron saat mengolah makanan dikarenakan tidak mengetahui pentingnya menggunakan apron dalam mengolah makanan. Selanjutnya, dari pengamatan diketahui bahwa penyimpanan makanan jadi kurang lebih sama dengan cara menyimpan bahan makanan. Penyimpanan makanan jadi dan bahan makanan tidak dipisahkan di dalam kulkas. Selain itu, rata-rata makanan jadi yang disimpan pun di wadah yang tidak memiliki tutup. Lalu untuk pengangkutan makanan tidak dilengkapi dengan alat khusus dan tidak menggunakan kendaraan pengangkut makanan. Pembeli akan mengangkut makanan sendiri. Selanjutnya, makanan akan disajikan ketika ada permintaan dari pembeli sehingga pembeli akan menerima makanan yang dipesan dalam keadaan baik dan sebagian besar ketika suhunya masih hangat. Namun untuk proses penyajian, penjual makanan tidak menggunakan peralatan khusus seperti capit, sarung tangan, dan sebagainya. Dia hanya disajikan dengan menggunakan plastik. Lalu peralatan yang tersedia sebenarnya sudah bersih dan cukup lengkap, hanya saja penempatan masih kurang tersusun dan peralatan yang ada rata-rata sudah dipakai lama sehingga kondisinya sudah tidak terlalu baik. Dan penggunaan dan pemanfaatan peralatan yang ada juga belum maksimal. Lalu terakhir, untuk penjama makanan, yang menjadi penjama makanan di warung ini ialah Ibu Nur Hayati atau biasa dipanggil Ete, dan juga putrinya yang membantu dalam mengolah dan menyajikan makanan. Personal hygiene dari kedua penjama makanan tersebut sudah cukup baik dan sudah mengerti prinsip hygiene dasar. Hanya saja tingkat kesadaran dan wawasan lebih lanjut terhadap prinsip hygiene dan sanitasi belum seluas itu. Sehingga kedua penjama makanan tersebut tidak menerapkan beberapa hal seperti dengan tidak menggunakan apron dan sarung tangan ketika mengolah dan menyajikan makanan. Jadi dapat disimpulkan dari hasil pengamatan atau observasi yang telah saya lakukan di warung Ete tanggal 28 Oktober 2021 dapat saya simpulkan bahwa penerapan 6 prinsip hygiene sanitasi makanan dan minuman di warung tersebut masih kurang. Hal tersebut saya simpulkan melihat ada lebih banyak indikator yang tidak tercapai dibandingkan yang tercapai dari tools yang saya gunakan. Dari 51 indikator yang bisa dikatakan baik, hanya sebanyak 19 objek atau sekitar 37,25%. Dan yang dikatakan kurang sebanyak 32 objek atau berarti 64%. Hal tersebut menunjukkan warung tersebut belum memenuhi persyaratan dalam penerapan prinsip HSMM. Itu saja hasil pemaparan dari saya. Terima kasih.